Makanya dengan banyaknya lumbung yang dibangun di sini waktu itu disebutlah desa ini Desa Slumbung. Desa Slumbung terletak di kaki Gunung Kelut yang menjadi salah satu desa di Kabupaten Blitar yang masih menjaga nilai-nilai kearifan lokal dengan sangat baik serta memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kedatangan masyarakat yang dari Jogja, yang dari Ngantang itu menggarap tanah di sini dan mendirikanlah beberapa lumbung untuk penyimpanan bahan makanan. Makanya dengan banyaknya lumbung yang dibangun di sini waktu itu disebutlah desa ini Desa Slumbung. Sebagian besar masyarakat Slumbung adalah petani atau buruh tani. Jadi ada satu dua yang TNI, Polri, itu kecil sekali persentasenya kecil sekali. Jadi adalah ASN, tapi yang mendominasi adalah petani buruh tani. Karawitan adalah seni gamelan dan seni suara yang bertangga nada, selendro, dan pelok. Istilah karawitan berasal dari bahasa Jawa yaitu kata rawit yang berarti halus dan lembut. Karawitan menjadi tradisi rutin yang dilaksanakan setiap malam Kamis oleh masyarakat Desa Slumbung di situs Punden. Kali Kebo adalah salah satu wisata alam yang berada di Desa Slumbung. Di sini terdapat dua tempat, yakni camping ground dan sungai indah yang mengalir deras. Yang pertama dari jarak mungkin ya, dari jarak itu terlalu dekat dengan tempat tinggal saya. Terus yang kedua ini tempatnya ini ya tenang, terus kayak nggak terlalu banyak orang yang tahu gitu loh. Jadi kebetulan saya suka yang nggak terlalu rame. Saya suka pemandangan yang tenang gitu. Ini pemandangannya bisa buat pikiran yang awalnya stres jadi berkurang dan nggak terlalu memakan banyak biaya lah. Harga tiket masuknya itu terbilang murah menurut saya. Satu kata untuk Kali Kebo, air tenang menghanyutkan. Nama resminya Situs Slumbung, tapi warga sekitar sini manggilnya nih Punden Slumbung ya. Kalau asal pasti angka tahunnya nih belum ada ditemukan ini. Ini cuma dari cerita nenek moyang dari dulu. Ini sudah ada segini. Ini ada kemungkinan yang bagian dari bangunan, ada bagian dari tempat pemujaan gitu, ada bagian dari alat-alat rumah tangga gitu ada. Yang diyakini warga sini ini makam, dan benda ini ditemukan di sekitar lokasi sini. Harapannya semoga masyarakat ini ya tetap peduli dengan situs ini dan tetap terawat, karena ini bukan hanya peninggalan tapi ini sejarah yang tidak dapat digantikan gitu.
sejak 2009. Dulu sempat bertani juga. Terus kalau pertanian kan kayak harga itu nggak stabil gitu loh. Terus saya banyak setir di peternakan. Kalau masa panen itu kan tergantung perusahaan. Kadang umur 25 itu dilakukan penjarangan. Yang kecil-kecil itu dikeluarkan dulu, terus nanti yang sehat, benar-benar sehat itu ditahan gitu. Nanti umur 32, 36 itu diambil lagi. Kalau buat sekitar kan bisa memanfaatkan tenaga kerja yang nganggur gitu. Paling enggak ini sini kan juga saya menyerap 5 tenaga kerja gitu. Paling enggak kan ya membantu orang nganggur. Kalau bisa ya terus ditingkatkan populasinya. Ini kan dulu itu saat 2009 itu cuma 4.000 saya, terus sampai sekarang sudah 27.000 ya. Sejak tahun 2021. 2021. Ya. Berarti sekitaran habis Covid. Ya, habis COVID. Ya. Ke Ngantang, ke Garum sama ke Bacem Ludoyo. Yang Malang 1, yang Blitar ada 2. Sehari biasanya 2 pohon bambu. 2 pohon bambu. Ya. Satu ikat itu 5 sampai 7 kiloan. Per kilo kan 7.000 itu. Ya agar cari pengepul mudah dan itu Mas harga agak dinaikkan sedikit lah. Soalnya bahan dari petani itu udah mahal. Kita jual dengan harga yang sama dari tahun 2021. Kenalkan, nama saya Fauzan Raditya Akbar, bisa dipanggil Fauzan. Saya kelas 9 SMP. Karena perawatannya lebih mudah dan biaya operasionalnya lebih murah. Untuk saat ini di sini masih ada lada, tapi untuk kedepannya insya Allah akan menambah lagi. Keuntungannya Fauzan berapa sih? Sekitar 4 juta. 4 juta. Ya. Dan untuk harga bibitnya berapa? Sekitar 300.000. Harapan kedepannya sih pengen dibesarin lagi ya, agar pendapatannya jauh lebih banyak. Dari awalnya itu kan hobi. Jadi hobi semenjak Covid itu kan sudah mulai pembatasan akses segala macam jenis. Nah, di sini kebetulan di Blitar itu kan yang paling unggul istilahnya yang banyak di sini pasti koi. Nah, dari situ mulai suka dari koi. Setelah itu dari tahun pertama suka pelihara dulu dari awalnya. Setelah itu dari menganjak dari 1 tahun ke tahun berikutnya berani beli, terus untuk pemilihan indukan gitu dan lain sebagainya gitu. Terusnya sampai sekarang. Kesusahannya atau susahnya kalau budidaya koi pasti kematian. Biasanya kalau di setiap pergantian musim gitu kondisi air mesti beda. Ikan pun juga pengaruh. Nah, jadi yang rawan-rawan itu kalau musim-musim pergantian musim gitu pasti tantangannya seperti itu. Depannya makin banyak yang suka koi, makin banyak yang budidaya. Jadi kalau sekarang itu kan gimana ya, seller Blitar itu banyak kesusahan untuk mencari ikan sebenarnya gitu. Jadi dari petani budidayanya terbatas, terus dari tengkulaknya juga udah mulai mahal-mahal. Jadi seller koi di Blitar itu rata-rata agak susah mencari ikan sebenarnya.
karena kan ya penyusutan kemarin dari tahun-tahun kemarin itu kan lumayan banyak, jadi pembudayaannya kan semakin menurun. Nah itu kalau harapannya semakin banyak yang minat di koi lagi gitu loh, biar makin rame lah isu gitu. Pasar desa kita punya, ada balai desa ada, terus kalau fasilitas pendidikan kita ada 3 SD negeri ada 3, SD swasta ada 1, ini MI, dan sampai saat ini 3 SD dan SD negeri 1 swasta tadi masih berjalan dengan masih dimanfaatkan dengan desa Lumbung, dan pasar sampai hari ini masih dimanfaatkan juga, masih jalan untuk layak sudah lah, karena personilnya pendidiknya juga sudah rata-rata sekarang pada sarjana, enggak kayak tahun-tahun 5 tahun ke belakang lah. Rata-rata sekarang personal pendidiknya sudah sarjana lah. Jadi menurut saya untuk memenuhi persyaratan layak sudah cukup lah, karena di desa Selumbung kan termasuk, kalau saudara tanya cukup layak atau enggak, Jawa ini pada umumnya layak lah, Jawa. IT, judi online termasuk itu, ternyata masyarakat Selumbung, anak-anak muda masih banyak yang ikut harus di situ. Jadi makanya tantangan kita selalu, saya sebagai kepala desa Selumbung ini selalu memberi contoh bahwa begini loh, itu tidak benar, begini loh. Tapi anak-anak kan karena di medsos kita susah juga untuk membendung hal-hal yang demikian. Harapan kita dengan sekarang ini pemerintah pusat mengadakan program koperasi merah putih yang harus diikuti oleh setiap desa dan kelurahan. Kami berharap kalau koperasi ini jalan dan pemerintah juga mendukung dengan permodalannya, pemerintah pusat benar-benar sportif dengan yang disampaikan bahwa akan mendukung dengan permodalannya koperasi desa merah putih ini dengan aturan-aturan yang mungkin ketat, tapi kalau sportif akan memberikan bantuan modal. Saya rasa di situ harapan kita masyarakat akan berkembang dengan koperasi yang didirikan oleh pemerintah pusat ini. Dengan banyaknya keunikan dan budaya khas dari desa Selumbung, kami berharap video dokumenter ini dapat mengenalkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa Selumbung ke masyarakat luar.